Baik, pemirsa, kembali lagi di Breaking News. Sidang Kopi Maut Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Kita akan terus menyampaikan informasi mengenai persidangan yang jalan hari ini. Namun sebelumnya kita juga akan berdialog dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Taufik Bahaudin selaku pakar gestur dan micro expression. Begitu, selamat malam Pak Taufik. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Kita sudah sempat berbincang bahwa untuk persidangan yang kali ini dengan mendatangkan saksi ahli psikolog klinis, mungkin Pak Taufik tidak terlalu mengikuti dengan detail jalannya persidangan. Cuma bisa disampaikan juga dari segala gestur ataupun gerak-gerik Jessica itu tidak ada perubahan yang signifikan Pak dengan sidang-sidang sebelumnya. Cuma ada satu hal yang mencuat dan akan menjadi pembicaraan bahwa di mana psikolog klinis mengatakan bahwa dari hasil analisa dia, Jessica ini termasuk tipe amorus narsisis. Itu dari psikolog, secara psikologinya yang dia lihat bersama timnya. Amorus narsisis. Tapi kalau dari perilaku gitu Pak, bila dihubungkan dengan gestur dari perilaku seorang Jessica, apa memang sesuai dengan tipe amorus narsisis itu? Saya coba jelaskan sedikit ya. Iya, silakan Pak. Saya pendekatannya menggunakan neuroscience dari pendekatan kedokteran, dan dalam aplikasi di keprofesian saya berusaha mengendalikan tipologi. Baik. Kenapa? Tipologi itu bagus-bagus saja, tapi terlalu menyederhanakan. Manusia itu unik, jadi saya berusaha tidak berbicara tipologi. Terlalu mengklasifikasi ya Pak? Jadi, manusia itu tidak sederhana itu. Nah, saya berangkat dari situ. Nah, dari neuroscience yang sebagai pendekatan, saya mempelajari bagaimana perilaku seseorang muncul dengan sumbernya ada dua. Bisa salah satu dari dua ini. Apakah otaknya, brainnya sebagai sumber sehingga brain mempengaruhi mind muncul dalam perilaku. Atau mind sumbernya. Mind mempengaruhi otak, brain muncul dalam perilaku. Kapan mind, kapan brain, ini kita harus tahu makanya. Nah, dari sana kita bisa mengatakan, perilaku dia begini karena apapun, karena dia mikirnya seperti ini. Nah, mikir seperti ini ujungnya itu, ujung dari munculnya pemikiran, ujung tombaknya biasanya itu ada gabungan dari pengalaman, pendidikan, dan sebagainya. Tapi muncul terakumulasi dalam nilai-nilai hidup pribadi, individual dia, individual life values dia. Nah, nilai-nilai inilah yang akan menentukan bagaimana dia berpikir, dan itu akan muncul dalam perilaku. Sehingga konsep yang mengatakan bagaimana Anda berpikir, begitulah Anda akan bertindak, akan menunjukkan siapa Anda sebetulnya. Baik. Sederhana banget konsepnya. Dengan ilmu yang dimiliki Pak Taufik, saya asumsikan seperti ini Pak. Andaikan Bapak digunakan sebagai salah satu ahli untuk mengikuti kasus ini dari awal, melihat dari kehidupan Jessica begitu ya Pak ya, dengan ada mind managementnya itu, baru keahlian ini bisa digunakan Pak untuk di persidangan begitu ya? Betul, jadi dalam mind itu yang digunakan juga kecerdasan emosionalnya kita pelajari, bahkan kecerdasan spiritual. Kalau intelektual sih bisa-bisa aja lah, tapi yang akan nanti bermuara itu kecerdasan spiritual. Dia berbohong atau tidak berbohong. Dia merasa kalau bohong itu merasa salah atau bohong tidak merasa salah, bahkan bangga bisa. Itu kan bicara kecerdasan spiritual. Nah, ada toolsnya kalau pengamatan asal kita runtut nggak bisa sekaligus, wah ini orang bohong atau nggak bohong. Saya nggak berani menjudge. Tidak bisa dibaca langsung dari saya nggak berani frame by frame atau layar begitu ya Pak ya? Tapi kalau dari series itu yang saya bisa sampaikan, ini nggak punya arti apa benar salah. Tapi yang disampaikan oleh Jessica itu konsistensinya terlihat gitu ya. Dari raut wajahnya, ininya itu konsisten segala macam. Dalam arti memang itu perilaku dia. Ya, perilaku dia seperti adanya, itu. Bagaimana kita menginterpretasikan kan bermuara kepada atau berdasar pada bagaimana kita memberi makna terhadap tampilan dia. Nah, makna ini di belakang adalah namanya belief atau keyakinan. Saya berusaha, saya keyakinan saya mengatakan 0 dulu deh. Ya. Dari ini saya coba beri makna yang saya peroleh ini bisa saja keliru, bisa kan, tapi dia orangnya independensinya ke orang tuanya tinggi, yang saya bilang dia manja gitu ya. Kedua, memang mukanya ya kan ketawa terus, senyum segala macam. Tapi kalau saya lihat dari matanya ada beban di matanya itu. Orang ketawa seneng dengan ketawa enggak seneng itu kelihatan. Ini boleh tarik kita. Mata itu nggak bisa bohong. Orang mengatakan mata adalah jendela hati, dia nggak bisa bohong. Nah, dari sana saya lihat konsistensinya gitu ya. Saya nggak ngerti masalah legalnya, tapi hukumnya, tapi kira-kira begitu. Jadi makanya saya agak berbeda waktu dia mengatakan
Tapi dia kok diem aja waktu lagi Mirna itu sekarat. Betul. Ini. Saya bilang itu jangan pertanyaan. itu dipakai ukuran. Nggak bisa. Tidak semua orang reaksinya harus seperti itu. Itu yang kalau kita ngomong emosional intelligent, ada namanya tahapan yang freeze. Dia membekukan diri. Atau begini. Itu ada juga orang reaksi emosinya lambat. Betul. Nah bisa juga. Jadi jangan kalau begini pasti begini. Jangan bicara pasti mengenai manusia. Itu butuh pengamatan segala macam. Istilahnya sedang desperate measure. Reaksi yang timbul dari orang itu beda-beda ya Pak? Beda-beda. Nah sampai saya waktu itu mengatakan ada kan pembunuhnya yang terakhir ternyata pembunuh dan polisi berhasil membuktikan dia pembunuh. Tapi waktu kejadian itu dia begitu kelihatan atensi ke keluarga korbannya, bantu korban sampai orang nggak menduga. Betul. Dia sih bajingan kan. Iya. Nah dari sana kalau dari kajian nilai-nilai spiritual kita bisa lihat ini orang. Nah menurut saya ini belum dilakukan. Kalau mau dilakukan bisa. Dengan wawancara, dengan ada kuisnya, kita punya toolsnya. Berarti bisa dengan ilmu yang Pak Taufik gunakan selaku pakar gestur untuk menjadi saksi ahli juga di persidangan. Tidak hanya untuk kasus ini, tapi untuk kasus-kasus yang lain, tapi dijawabin nanti Pak. Iya. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami.